لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah, ikhwan, akhwat, muslimin muslimat, baik yang dalam masjid maupun di luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah dan hanya pantas kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan pada kita berbagai macam nikmat, iman Islam utamanya, termasuk sehat, sempat, dan semangat ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini atas nikmat-nikmat tadi kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan, termasuk sholat 5 waktu dan sekarang adalah fardu thalabul ilmi, yang insya Allah pada kesempatan ini akan kita lanjutkan kajian terjemah Al-Quran surat Ali Imran. Ayat berapa sekarang Pak? Kemarin sampai ayat kemarin ayatnya? Sekarang ini 110. Sekarang 110 ya? Kalau umatin Ya 110 sampai berapa? 112 ya, nggak apa-apa ya, panjang nanti kalau nggak selesai kita ulang kembali ya. Baik para jamaah semua, kita baca dari Ummul Quran dan dilanjutkan dengan Ali Imran 110 hingga 100 berapa? 11 atau 12? 11 saja kali ya. 11 saja ya. 11 saja, 11 ayo sampai 111. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Para jamaah semua, telah kita baca 2 ayat ya. Insya Allah dari huruf ke huruf kita masing-masing dapat 10 kebajikan minimal. Dan tentu saja bukan hanya itu, kita akan mendapatkan apa? Obat rahmat ya, karena kata Allah
wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi dapat rahmat kalau kita perhatikan, kita dengarkan, perhatikan ya. Dan juga dalam ayat lain, Quran itu manakala dibaca jadi apa? Syifaun. Apa syifa? Obat ya. Obat penawar penyakit-penyakit yang ada dalam hati ya, seperti obat apa? Kalau sakit hati, penyakit hati bukan sakit hati ya. Iri, dengki, sombong ya. Ria. Nah, termasuk yang paling ringan adalah males ya. Nah, males itu penyakit. Males itu. Nah, karena dari malas ini juga akan merambah kemana-mana ya, akan nular, akan bisa menyebabkan nggak sholat, nggak ngaji, nggak ibadah ya. Nah ini insya Allah dengan kita baca Quran, dan yang berikutnya termasuk akan bertambah iman ya per kita baca Quran. Baik para jamaah semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati. Nah, selain fadilah-fadilah tadi, kita juga masih berharap ada nilai tambah, yaitu kita berharap ada apa? Hikmah yang dapat kita petik dari ayat-ayat tadi, ilmu ya, dan menjadi hudan buat kita, bimbingan agar kita hidup ini benar-benar tertuntun terarah ke jalan yang lurus, insya Allah. Dan seperti biasa, bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan sekitar hukum bacaan, ilmu tajwid ya, sambil menerjemahkan silahkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummah ya. Kuntum itu dari kana dan antum ya Pak. Kana antum disingkat jadi kuntum ya. Kana adalah antum kalian ya, kamu sekalian ya, berarti orang kedua jamak. Kita ini Pak maksudnya orang beriman ini ya. Kita ini orang beriman, muslim yang beriman adalah khaira ummah. Khaira ummah ya, asalnya khairon, kemudian karena diidhofah tanwinnya hilang. Apa kemarin Pak arti khairon? Perbedaannya dengan apa? Ma'ruf dengan ahsan apa kemarin? Masih ingat nggak? Kalau ma'ruf memang dari kita tahu secara syariat maupun secara ada. Kalau khair itu Allah yang baik menurut Allah. Tapi kalau ihsan itu baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah ya. Jadi khairah ini baik menurut Allah, yang kadang-kadang kita belum sampai ilmunya ya untuk menelaah, menerima itu gitu ya, khairah. Jadi kata kita kayaknya nggak baik, padahal sebenarnya baik ya menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu. Khairah ummah, sebaik-baik umat ya. Jadi kita ini sebaik-baik umat. Ukhrijat ya, asal kata kharaja artinya mengeluarkan. Akhraja mengeluarkan, akhrajat juga sama ya, telah keluar ya, telah keluar. Nah, ini ada tak taknis ya, tak yang disukun ya. Dengan tak ini menunjukkan pelakunya seolah-olah gendernya laki perempuan ya, walaupun di sini bukan nggak ada hubungannya dengan gender ya, tapi memang penulisannya karena ummah itu pakai tamar butoh ya, berarti di sini disebangsakan perempuan gitu ya. Dan di sini Allah dalam firman-Nya menyebutnya dengan bentuk pasif ya, ukhrijat, dikeluarkan. Kalau aktifnya akhrajat ya, akhrajat telah mengeluarkan. Nah, ukhrijat ya, sebagai umat yang dikeluarkan atau ditampilkan ya, ditampilkan di tengah-tengah umat ya, linnas untuk manusia. Jadi kita ini disebut umat yang terbaik karena ditampilkan atau tampil di tengah-tengah umat. Ta'muruna, memerintahkan pada yang ma'ruf ya. Kalian memerintahkan bil ma'ruf, untuk berbuat ma'ruf tadi ya. Jadi tadi sudah bedakan antara khair dengan ma'ruf, yaitu satu hal yang baik yang diketahui baiknya baik secara syar'i maupun secara urfi. Ma'ruf. Ini satu ya, kenapa kita disebut sebagai umat yang terbaik, karena ditampilkan di tengah-tengah umat melakukan aksi amar ma'ruf, memerintahkan pada yang ma'ruf.
Yang kedua, watan hauna anil mungkar, dan kalian mencegah anil mungkar, dari perbuatan mungkar. Jadi tampil sebagai apa? Orang yang selalu mencegah perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, watu minuna billah, dan kalian beriman pada Allah, ya. Artinya itu semua dilakukan karena panggilan iman, ya, karena beriman pada Allah, maka terus melakukan aksi amar ma'ruf nahi mungkar. Walau amana, dan sekiranya beriman, ya. Amana asalnya amana itu Pak, ya. Depannya tuh ada alif dua gitu, ya. Alif pertama fathah, kedua sukun. Nah, kemudian alif sukunnya nggak ditampilkan. Nah, diganti sama fathah yang berdiri. Maka disebut apa? Mat badal. Apa Pak? Mat badal, mat pengganti. Nah, pengganti apa? Hamzah mati, hamzah sukun. Mana hamzah fathah sama hamzah mati. Nah, hamzah matinya dibadal, diganti sama apa? Fathah yang berdiri, maka disebut mat badal. Itu ya, mat badal. Ini mat badal itu khusus untuk yang seperti ini, ya, pengganti hamzah mati, bukan setiap yang fathah berdiri, bukan. Atau setiap kasrah berdiri, tidak. Berarti hanya ada di alif. Ada di alif. Cuma di alif aja. Ada di alif. Berarti kalau yang fathah berdiri di huruf lain bukan seperti misalnya Allahu, bukan, ya. Bukan. Oh, iya. Khalidun seperti ayatnya 107 kan ujungnya khalidun, bukan. Kitab. Nah, kitab, bukan. Itu masih tobi'i. Jadi khusus untuk pengganti hamzah mati. Itu bacanya 2 ketuk, ya Pak. Walau gitu, ya, sekali ayun aja. Walau amana ahlul kita. Nah, kita kan panjang juga tuh. Itu bukan mat badal. Karena dia bukan hamzah mati, tapi alif yang tak berharokat. Ya, alif tak berharokat menyertai fathah, berarti dia matobi'i, ya, matobi'i. Tayang ini Matobi'i atau matobi'i bukan berarti yang mat asli. Mad asli dari mad apa? Waw sukun, alif sukun, ya? Iya, iya, bukan alif sukun, alif tak berharokat. Iya, iya. Tak berharokat. Ini termasuk, ya? Iya, ini bukan sukun. Kalau sukun kan tadi yang mati berarti kan. Nah, kalau wawu mati, ya mati. Masih cuma alif aja yang alif tak berharokat. Berarti itu termasuk ya sebangsanya. Iya, iya. Ini tanyain berarti termasuk matobi'i, ya? Matobi'i, karena itu alifnya bukan alif sukun, tapi alif yang tak berharokat. Ngajarin anak-anak kadang-kadang. Itu ya. Walau, nah di bawah juga sama Pak, di bawah juga sama. Kalau yang iman, ya, iman gitu, ya. Di bawah juga sama, kan? Kalau berdiri untuk alif, ya. Iya, berarti Iya. termasuk matobi'i. Walau amanah, dan sekiranya beriman siapa? Ahlul kitabi, ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dengan kitabnya Taurat, ya, kemudian Nasrani kitabnya Injil, beriman kepada Allah, ya, artinya kepada Rasulullah SAW, berarti lengkapnya, ya, rukun iman yang ada dalam Islam itu, ya. Nah, itu lakana, sungguh adalah, gitu ya Pak, lam taukid, sungguh adalah khairon, itu lebih baik, ya, lebih baik, pakai itu lebih baik, karena tuh khairon posisinya sebagai apa? Khobar kan, kana. Sungguh adalah itu lebih baik, lahum, bagi mereka, ya, lebih baik. Minhum, dari mereka ahlul kitab. Kalau ka yang ini termasuk? Ka itu matobi'i kan? Ya, nah, itu kan matobi'i kan? Ya, kan berarti kan alifnya tak berharokat, ya. Jadi bunyi apa? Harokat fathah diiringi oleh alif tak berharokat, itu matobi'i. Kemudian harokat doma diiringi oleh wawu mati, seperti al mu'minu, gitu ya. Seperti itu. Ulang.
Walau amana sekiranya beriman siapa ahlul kitab lakana sungguh adalah itu khairan lebih baik lahum buat mereka ahli kitab. Minhum dari mereka ahli kitab al mu'minun ada orang-orang yang beriman. Jadi ada ahli kitab yang beriman termasuk pada zaman Nabi ya, itu ada yang beriman, termasuk yang tersebut adalah anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, beriman dengan iman yang murni, beda dengan bapaknya yang imannya palsu ya, disebut munafik ya, munafik. Wa aktsaruhum dan kebanyakan mereka al-fasiqun. Apa fasik artinya? Wa aktsaruhum dan kebanyakan mereka, aksar itu atau lebih banyak boleh, aksar itu isim tafdil namanya. Jadi satu kata benda yang menunjukkan arti lebih, aksaru, akbaru gitu ya. Akbar maha besar, aksaru lebih banyak, afdolu lebih afdol gitu ya. Asal katanya apa? Kathirun ya, kathirun jadi aksarun. Nah, tanwinnya hilang karena ada hum. Asalnya itu. Wa aksaruhum dan kebanyakan mereka atau lebih banyak mereka alkitab itu al-fasiqun, orang-orang fasik ya, fasik. Apa bedanya fasik sama munafik, Pak? Nah, kalau fasik itu secara bahasa artinya merusak ya. Kalau munafik artinya lobang. Karena orang munafik lobangnya banyak, Pak, lobangnya banyak. Mulut. Nah, sebenarnya sama ya, sama. Cuman begini, kalau fasik itu bisa orang Islam, juga bisa orang kafir. Tapi kalau munafik itu pasti orang Islam kalau munafik ya. Alde depanan nih. Disebutkan ganas. Tadi kalau ganas yang mana? Ya, semua sama sih ya, ganas. Apalagi disebutkan orang munafik itu cirinya termasuk membuat kerusakan di muka bumi ya, seperti dalam surat apa? At-Taubah Al-Baqarah 27. Al-fasikun, orang-orang fasik. Secara bahasa artinya merusak. Layadurru ya, sekali-kali tidak. Nah, pakai sekali-kali ya. Sekali-kali tidak akan apa? Doror, mudorot, tidak akan tidak membahayakan. Layadurru asalnya yadurruna, ada nunnya ya Pak. Kemudian karena lan masuk ke lan, nafi istiqbal, nasob ya, maka nunnya dibuang. Jadi matobi ya, itu matobi'i tadi ya, matobi'i. Jadi apa? Bunyi u diperpanjang oleh wawu mati itu ya, wawu sukun. Nah, itu beda dengan yang fathah tadi ya. Nah, lai masuk pelan masuknya, jangan disentak banget ya. Lai tapi ditahan, didengung ya, karena apa? Idgham biguna ya. 3 alif atau 3 alif, 3 harokat atau 1,5 alif. Lai ya, jangan buru-buru berarti ya. Harus kenapa? Sama ya, sama. Wa may ya'mal sama ya. Lai, jadi bukan lai, nggak gitu ya, itu terlalu nyentak. Nah, yang disentak banget itu kalau ketemunya nun atau mim ya, karena lana, nah itu baru ya. Tapi kalau ketemu ya atau wawu enggak. Lai yadurru diayun sekali untuk mat tobi'i. Sekali-kali ya, tidak atau tidak bakalan boleh ya. Ini untuk lan, dia nafi meniadakan ya, dan mengandung arti istimroriyatan, terus menerus, dari dulu sekarang maupun nanti. Yang namanya ahli kitab itu nggak bakal membahayakan kamu. Nah, tenang gitu ya, tenang, nggak akan membahayakan kamu. Jadi kita selalu dibela, dibantu oleh Allah. Yang penting kitanya apa? Konsekuen dengan ajaran Allah gitu. Kalau enggak ya enggak, kita konsekuen menampilkan hak ya. Idza ja'al haqqu fazauqal batil. Kalau datang hak, batil akan hancur. Tapi kalau kitanya tadi nggak amar ma'ruf nahi mungkar, nggak menampilkan hak ya, haknya membleh ya, bisa dikalahkan gitu ya. Nah, ini kan bicara khususnya Nabi, generasi para sahabat nggak bakalan ya dikalahkan, karena Nabi
para sahabat, generasi berikutnya, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memang top-topnya generasi ya. Jadi nggak ada yang berani yang bisa mengalahkan. Sekali-kali tidak akan membahayakan kalian mereka ahli kitab dengan berbagai macam apa serangannya, serangan fisik maupun yang dengan lewat apa ghazul fikrinya ya, perang urat sarafnya, perang pemikirannya. Illa adza, nah ada illa ya, kecuali adza. Adza itu secara bahasa artinya gangguan ya. Nah ini kalau kita berhenti di sini kita baca panjang, adza jatuhnya di mat iwat. Mat apa iwat? Mat iwat ya. Iwatannya penebus. Asalnya adzan jadi adza gitu ya. Jadi tanwinnya ditebus diganti dengan mat. Mananya hampir mirip dengan badal ya. Ya. Oh ini alif maksuroh namanya. Ini itu bukan iya itu Pak. Adzan itu kan ada iya ya. Kayak jadi kalau Pak Ustadz kayak bebek ya. Nah itu namanya alif maksuroh. Nah alif bengkok. Nah betul. Alif maksuroh itu alif bengkok. Jadi alif itu nggak semuanya lempeng. Ini namanya alif bengkok. Alif maksuroh. Nah ada bacanya mat iwat. Kalau kita berhenti. Tapi kalau kita lanjut jadi idgham biguna. Illa adzawa gitu ya. Tapi kan di wawunya nggak ada tasydid, Ustaz. Nah, bukan karena tasydid, karena tanwin ketemu dengan wawu. Jadi idgham biguna. Maksudnya di atas wawunya nggak perlu. Ini mad iwad ini terjadinya setiap kali ada berhenti alif bengkok kayak gitu. Oh enggak. Nah, termasuk alif yang lempeng. Alif yang lempeng termasuk. Contohnya misalnya alif yang lempeng contohnya mana di sini? Jauh banget ya. Alif yang lempeng. Di sini ada enggak? Nah, ini ada tapi jauh di sini. Di ayat yang ke-118 di tengah itu ya. La ya'lunakum khabala, ayat 118 di tengah itu. La ya'lunakum khabala. Nah, itu alifnya kan alif lempeng kan? Nah, itu tetap itu mad iwad ya? Mad iwad. Nah, seperti itu. Oh iya. Nah, ada juga tanpa alif kalau dia adalah hamzah fathah tain nih. Nanti ada tuh di ayat 113 sama juga ya nanti ya, insyaallah bukan sekarang. Illa ya minimal tiga bukan mat jaiz itu bukan mat iya jaiz gitu. Mat jaiz. Wajib yang pakai hamzah. Ya ini pakai hamzah juga, cuman bukan satu kata. Ini lain kata. Ila sendiri, adza sendiri itu ya. Ulang. La yadurrukum, sekali-kali mereka tidak akan membahayakan kalian. Illa kecuali adza, gangguan ya, gangguan kecil lah ya. Tetap ada, tapi sebatas gangguan ya. Ini karena kita orang yang beriman yang selalu apa tadi menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ada perlawanan ya, ada perlawanan dalam kondisi apapun yaitu ya. Termasuk sekarang misalnya dalam kondisi bukan kondisi perang, mereka menyerang kita dengan apa? Dengan macam-macam cara, termasuk dengan pemikiran ya, disebut dengan perang urat saraf, ghazul fikri. Lanjut. Wa iyuqatilukum dan jika mereka memerangi kalian ya, dan jika mereka memerangi kalian ya, merekanya wawunya itu Pak, lu itu ya, kumnya itu kalian kita ini, yuwallukum niscaya apa? Akan memalingkan kamu al-adbar ke belakang. Tuh, jadi memang targetnya itu supaya kita kembali murtad. Jadi mereka memerangi kita itu supaya kita kembali murtad. Adbar itu kasar kata dubur. Dubur itu belakang ya Pak. Jamannya adbar. Dubur itu belakang. Itu ya. Ulang, wa yuqatilukum, dan jika asalnya yuqatilunakum ya, kemudian hilang nunnya karena in ya.
Nah, ini kalau in dengan lan beda. Kalau lan tadi huruf nasab, kalau ini huruf apa? Jazm. Makanya karena jazm dia membuang nun di dua tempat di situ. Pertama yuqatilu, kemudian yuwallu. Yuwallu juga itu ada nunnya. Nah, itu sebagai jawab. Berarti di dua kalimat saja. Dua kata kerja mudhari, dua kata kerja continue ya. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya gitu ya, pakai niscaya atau pasti sebagai jawab daripada in ya, jawab in. Niscaya atau pasti mereka memalingkan kamu al-adbar ke belakang. Nah, itu targetnya. Maksudnya jadi apapun serangan mereka kepada kita itu sebenarnya endingnya, grand strateginya adalah supaya kita murtad. Walaupun alasannya karena apa? Percikannya karena ekonomi, karena masalah ladang minyak, karena batas teritorial gitu ya, masalah laut, tapi sebenarnya aslinya supaya kita ini murtad. Summa kemudian tahan ya, dua ketuk. Dua ketuk apa? Tiga ya, namanya apa? Gunah mim atau nun atau mim sadah gunah ya. Mim sadah guna. Jadi jangan buru-buru. Atau ketika mendengungkan jangan diputus napasnya. Nggak boleh gini. Mala nggak boleh gitu ya. Jadi masih mingkem jatuh ke ma. Mala yunsarun. Ya sama yungso juga masih dengung juga, itu ikhfa-nya. Ya kalau dengung jangan kurang dari 3 ketuk. Summa kemudian layung sorun, mereka tidak akan ditolong ya, mereka tidak akan ditolong. Nah, ini para jamaah semua ya, terkait dengan masalah ahli kitab juga masih ya, tentang ahli kitab ya. Baik, sebelum dilanjutkan ke penjelasannya, barangkali yang perlu ditanyakan sekitar tadi terjemahan atau hukum bacaan, silakan. Ya, demonstrasi salah satu pencegahan Allah mau minta ada penguasa. Apa? Demonstrasi kepada penguasa. Salah satu mau menimbulkan. Iya. Oh itu belum, ntar ini dulu nih, ntar terjemahan aja dulu. Jauh kita belum nyampe ini. Terjemahan dulu, nanti penjelasannya ntar. Terjemahan dulu. Ada atau istiqlal tajwid. Ini Ustaz, ayat 10. Ayat 10. Sama-sama fi'il mudhari nih. Yang pertama tanhauna pakai fathah, kemudian tu'minuna pakai doma nih, pakai tu gitu. Bagaimana ini perbedaannya apa? Iya. Jadi asal katanya tanhauna itu naha. Naha yanha, fi'il mudhari yanha. Itu yanha. Nah, yanha itu kalau dia masih subjeknya mufrad tunggal. Nah, karena jamak yanhauna. Nah, yanhauna itu kalau untuk orang ketiga subjeknya. Nah, ini karena ini untuk orang kedua lagi tanhauna. Ya, tanhauna. Tapi kalau tadi tu'minun, kenapa tu'minun? Karena dari amana yu'minu. Jadi mudhari'nya yu'minu, maka tu'minu. Ya kan? Tu'minu. Seperti itu. Amana yu'minu. Nah, kemudian karena nanti subjeknya itu orang kedua, maka tu'minu. Nah, karena jamak tu'minuna gitu ya, seperti itu. Jadi amana yu'minu. Ya, yu'minu, yu'minani, yu'minuna gitu ya. Tu'minu, dan seterusnya. Itu ya. Nah, itu. Ada lagi? Sekitar bacaan nggak ada. Baik, kalau nggak ada, nah baru kita jelaskan, nanti ada jawaban tadi ya, pertanyaan Bang Andi tadi ya, tentang apa? Demo. Oh iya. Demo seperti itu. Iya, sip. Nah, yang pertama dari ayat ini adalah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini, Pak, dikatakan disebut sebagai umat yang terbaik kalau menghidupkan amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi selagi amar ma'ruf nahi mungkar eksis di sekitar kita, ya kita punya wilayah RT, punya wilayah RW, lurah, hidup di sekitar kita, berarti kita sebagai tampil umat yang terbaik. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar yang melempem, nggak jalan,
bahkan ada pembiaran terhadap kemungkaran. Ada orang judi, diem aja, bakal dimanfaatkan, samping ini bikin jualan es, rokok. Nah, beda tuh Pak, kan beda kan, nah, ya kan beda kan, itu. Nah, malah diuntungkan gitu kan, ada yang judi di situ, kira-kira seperti itu. Oh, termasuk itu adalah apa? Bagaimana lago itu, ya lago, itu menghabiskan waktu. Udah nggak, bahkan banyak orang tuanya apa namanya dirongrong sama gara-gara anak candu PS. Oh iya kan, lago itu harus tinggalin, itu sia-sia, itu sia-sia. Itu. Jadi pembiaran ya. Jadi ini paling berat, lebih berat daripada apa? Amar ma'ruf dibanding nahi mungkar. Ya kan, makanya beda tadi, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf gampang, yuk kita sholat, gampang apa? Tapi kalau nahi mungkar, ada orang sedang mungkar kita cegah, kayak tadi lagi judi kita bilang, jangan judi, berat, itu kan, berat kan Mbak? Lagi minum-minuman keras, jangan minum keras, itu haram. Wow. Ya berani nggak Pak? Ada orang lagi minum-minuman keras, lagi nyekek botol, kita bilang itu haram, tinggalin, berani nggak? Oh enggak ya? Jadi nahi mungkar memang lebih berat dibanding amar ma'ruf. Amar ma'ruf mah mak juga bisa ngajak anak sholat, suami sholat, ya, ngajak ngaji, bisa ya. Karena apalagi ustadz pinter banget, ya, di masjid ngomongin sholat, orang pada sholat, gampang aja ya Pak, ya, iya kan, gampang. Apalagi tukang sholat. Itu kan tadi amar itu kan menyuruh Pak, bukan mengajak. Kalau mengajak kan bareng, kalau menyuruh kan suruh gitu. Ya pengertiannya. Nah, ayat yang di atas, ayat yang ke-104-nya itu memang mengajak. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Dan hendaknya menjadi di antara kalian satu umat yang yad'una, mengajak. Ya, kan dakwah gitu ya. Jadi ini saling menjelaskan gitu. Nah, bahkan sebenarnya menyuruh itu idealnya disertai dengan apa? Keteladanan gitu. Nah, ini yang bikin orang dakwanya nggak efektif. Kenapa? Nyuruh doang tadi kan? Nyuruh doang. Ya, nyuruh doang kan? Jadi nggak efektif. Kalau kata almarhum Jaunin MZ Allah yarham, itu mental temer, tahu nggak temer? Calo angkot, bus kan? Ya kan? Ya, grogol. Dianya masih nongkrong aja di kapuk, kayak kan? Nggak nyampe ke grogol. Nah, itu namanya namanya nyuruh doang, gitu ya, nyuruh doang. Mestinya tadi ya mau nyuruh itu adalah termasuk yad'una ilal khair ya, ayat 104-nya. Yuk gitu. Nah, itu memang luar biasa. Makanya para dai termasuk juga lebih banyak yang bisa hanya sebatas apa? Tablik, menyampaikan ya, atau amar ma'ruf. Untuk nahi mungkar jarang yang apa ya? Jarang yang sanggup yang bisa tadi gitu ya. Jarang yang sanggup, jarang yang bisa. MPI gitu. Hah? Ya kalau mau nahi mungkar ini belum kelasnya kalau kayak gitu. Kalau gitu. Tapi tetap harus ada walaupun tinggal cara kan. Nah, tinggal caranya. Kan Rasul sudah wanti-wanti gimana? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisani. Fa illam yastati fa bi qalbi. Fa huwa at'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, robah dengan yadih, dengan tangan. Nah, tangan ini maksudnya bukan dengan tangan kita terus narikin orang, ngamplengin orang, bukan ya. Tapi yadus itu maksudnya kekuasaan. Nah, ini PRW-nya nggak ada lagi. Nggak ada. Nah, kekuasaan yang paling merendah di kita nih ya RT. RT itu berarti punya yadun, dia punya kekuasaan. Insya Allah dengan tampilan seorang RT, Pak RT ada no? RT ada, Pak RT. Pak RT ada. Nah, tinggal begini doang. Nah, artinya termasuk kekuasaan itu seorang RT. Dengan jabatan RT-nya dia lebih berkuasa dia dibanding ustadz. Ibunya yadih kan, punya kekuasaan wilayah dia.
ini wilayah saya, kamu jangan main judi di sini. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak. Enggak dia. Tapi tadi punya yadi. Nah, kok nggak fa'ilam yastati, kok nggak ada yadi, nggak ada kekuatan karena kita bukan RT apalagi RW. Kalau pindah COVID. Nah, karena kita nggak punya jabatan, bukan RT bukan RW apalagi lurah, ya dengan lisan. Nah, lisan ya tadi dengan cara yang hikmah. Kata Allah, ajak tuh surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan bijak. Nah, bijak, jangan ngejek. Ya. Jadi bukan ngejek, rangkul, bukan dengkul, apa lagi mukul, berarti bijak itu ya. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ya ahsan, dan diajak diskusi dialog dengan argumen-argumen yang ahsan, yang baik, bukan debat kusir apalagi mencaci, mencela, menjatuhkan, jangan. Itu saudara kita, itu keluarga kita, warga kita gitu. Jadi cara itu. 5 menit lagi ya. Tadi ya. Jadi apa? Amar ma'ruf lebih mudah, bahkan bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, tadi belum Pak RT tadi ya. Yang ketiga, fa'ilam yastati, maka dan bila nggak sanggup, apa tadi Pak RT? Fabiqal qalbi. Maka dengan hati. Kira-kira dengan hati prakteknya kayak apa nih Pak RT? Doa. Pernah doain nggak? Ya kan, ya Allah, semoga warga saya ini baik-baik semua, terhindar perbuatan yang mungkar. Ya, doakan tadi kan, kata siapa tadi doa? Doain nggak? Oh, doa. Kalau nggak doain berarti belum, dengan hati pun belum, ya kan? Nah kalau dengan hati pun tidak, ya berarti ya kita termasuk bukan kuntum hero umat, bukan umat yang terbaik, bukan. Loh iya kan? Nah, kalau nggak dengan doa, nih Bang, ya paling tidak hati kita itu nggak suka dengan kemungkaran itu. Jangan merasa diuntungkan gitu kan, tadi bisa jualan apa gitu ya, paling nggak suka dan paling tidak itu ya Pak. Kalau malah setor gimana Pak? Parah lagi. Storenya bukan ke Pak Yanto kan? Oh bukan, kalau ke store Pak Yanto. Storenya ke Pak RT, Pak RW, terus sinis gimana? Kalau apa? Oh, bukan sinis ya, nggak suka dengan perbuatan itu gitu ya. Paling nggak kita nggak usah ingin perbuatan dia. Gitu, nggak suka, pokoknya hatinya itu kita nggak suka. Nah, kalau masih ada nggak suka, itu masih lumayan. Karena fahuwa ataful iman, itu selama-lama iman. Nah itu ya. Jadi artinya begini. Kalau jangan sampai termasuk yang lemah, iman yang paling lemah tadi ya. Nah, karena kita tadi bukan penguasa, bukan RT, kita bisa kok memberitahu, melaporkan kepada yang berwajib. Itu bagian juga. Oh nih, Pak RT di sana. Ya bisa lisan, laporkan bisa. Yang penting jangan sampai ada pembiaran, nggak ada aksi apapun. Harus ada. Kita ngasih tahu. Ya, kalau misalnya RT nggak sanggup dengan yadunnya ke RW, atau mungkin lebih dari itu kalau polisi paling bawah apa Pak? Polres atau Polsek? Oh, Babinsa dulu. Nah ya. Nah seperti itu ya, artinya harus ada aksi. Jadi ukuran umat terbaik itu kalau kita bisa menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu eksis terus berjalan ya. Nah, jadi jangan sampai kita salah salah ukur ya. Sementara mungkin orang mengatakan ini sebagai umat yang terbaik, RW-nya wilayah RW terbaik. Kenapa? Karena rata-rata warganya kaya gitu kan. Rata-rata warganya sarjana semua, pinter semua. Ya, bukan itu ternyata kan. Bukan itu ukurannya, ya kan? Walaupun ini warganya kaya semua, pintar semua, masalah sains, teknologi dan sebagainya, kalau tidak menghidupkan ini, itu bakal jadi bumerang. Oh iya kan? Seperti itu. Ini yang harus dihidupkan, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ukurannya bukan karena tadi ya,
pinternya, bukan karena kayanya dalam satu masyarakat. Oh, sini mah maju semua ekonominya, bukan ukuran ternyata, gitu kan? Nah, kemudian adalah tu'minuna billah tadi ya Pak. Tu'minuna billah, beriman pada Allah. Jadi artinya memang itu wujud iman itu adalah kalau kita menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar sekaligus sebagai bukti bahwa kita ini adalah umat yang terbaik ya, umat yang terbaik. Nah, tadi ada pertanyaannya adalah gimana demonstrasi termasuk nggak amar ma'ruf, tinggal tergantung niatnya ya. Jadi kalau niatnya memang untuk apa namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya termasuk, tapi kalau niatnya karena ingin apa? Dibayar. Menjatuhkan. Nah, beda tuh Pak. Menjatuhkan. Ingin, ada juga memang demo tadi karena pekerjaan. Ada kan Pak? Dibayar. Ada kan pekerjaan? Ada pekerjaan. Memang kerjanya tukang itu gitu. Ya, tukang. Iya ada. Hah? Kan beda kan? Jadi beda bukan. Jadi kalau yang niatnya benar-benar amar nahi mungkar, ini ada satu keputusan yang memang melanggar ya kan, ya syariat, melanggar undang-undang gitu ya, nggak bijak, mensengsarakan rakyat. Nah, kita sampaikan sebagai bentuk nahi mungkar. Jadi itu. Jadi bukan karena ingin menjatuhkan, bukan ingin merebut, bukan ingin dibayar. Jadi tergantung niatnya seperti itu. Begitu saja para ikhwan semua, mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang kita kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.